Pada 1971, angka kelahiran total atau TFR. Ini apa? Tunjukin ke aku kantong kresek warna hitam. Isinya tuh nggak apa bang? Aku ambil. Masya Allah, ini mah rahim. Ini yang punyanya mana? Di mobil dok. Atau bawa ke sini. Rahimnya copot. Isu mental health kian disorot. Banyak anak muda termasuk mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Di balik kesehariannya, Gen Z menyimpan luka yang tak kasat mata dan perjuangan untuk pulih kembali. Dan beginilah kisah mereka. Gen Z menunjukkan kecenderungan untuk menunda dan meninjau kembali keputusan untuk menikah dan memiliki anak akibat interaksi faktor struktural dan kultural, di mana tekanan ekonomi juga seperti tingginya biaya hidup, keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta belum tercapainya stabilitas finansial menjadikan pernikahan dan memiliki keturunan dipandang sebagai sesuatu yang belum prioritas maupun belum realistis untuk dijalankan. Selain itu, meningkatkan kecemasan terhadap masa depan meliputi isu lingkungan, ketidakpastian sosial politik, hingga kondisi kesehatan mental dapat mendorong munculnya keraguan secara emosional dan etik dalam membawa anak ke dunia yang penuh ketidakpastian ini. Dalam ranah nilai dan pengalaman sosial, paparan terhadap kasus perceraian generasi sebelumnya menjadi dominasi yang lebih negatif tentang pernikahan di media sosial, serta perubahan orientasi hidup yang mengedepankan kemandirian, pengembangan diri, pendidikan, dan karir turut mempengaruhi persepsi bahwa pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama sebagaimana pada generasi sebelumnya. Kondisi di Indonesia juga menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan serta pergeseran usia kawin pertama yang mengindikasikan perilaku menunda pernikahan dan keragaman pilihan hidup di kalangan anak muda saat ini, di mana implikasinya dalam perubahan pola kesuburan dan struktur keluarga tersebut berdampak pada dinamika kependudukan jangka menengah, antara lain percepatan penuaan penduduk dan penurunan pertumbuhan secara alami. Hal ini menuntut adanya adaptasi kebijakan publik seperti terkait dukungan ekonomi keluarga, penyediaan layanan pengasuhan anak, kebijakan perumahan, serta ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap generasi yang menunda pembentukan keluarga tersebut. Korban dibenturkan kepalanya dan dililit lehernya pakai kabel charger HP. Finansial juga, mental juga iya. Kita kan nantinya bakal nikah ya, itu pasti juga bakal lebih banyak tanggungannya. Dan kalau misalkan untuk secara mental, sangat berpengaruh juga. Itu akan mungkin terdengar sederhana, namun tetapi di balik semua itu terdapat kenyataan sosial yang menarik loh, di mana generasi muda khususnya adalah generasi Z kini lebih takut untuk menghadapi kemiskinan dibandingkan takut hidup tanpa pasangan. Oke, baik, aku di sini akan melanjutkan terkait analisis masalah yang pastinya terkait kecemasan Gen Z pada pernikahan maupun kehamilan. Di mana kecemasan dari Gen Z ini pada pernikahan maupun kehamilan, yang pertama yaitu peran orang tua, di mana peran orang tua di sini kan sebagai pondasi ya, peran utama yang memberikan dampak atau pola asuh yang penuh dengan kasih sayang, tentunya secara komunikasi apabila itu terbuka untuk anak juga lebih percaya diri dan siap untuk berkomitmen gitu kan. Nah, sementara bahwa keluarga juga menimbulkan konflik yang tidak berkeselesaian atau tidak berkesudahan, yang dimana di dalam rumah tangga ayah dan ibu mengalami KDRT dan bisa jadi dilihat oleh anak-anaknya itu bisa bikin anak trauma untuk kedepannya gitu kan. Dan apabila dari peran ayah dan ibu ini sudah tidak ada atau mengalami perceraian, juga bisa menimbulkan kecemasan bagi anak atau generasi Z ini, yang mana meskipun sudah bercerai, tapi kalau dari salah satunya tidak ada peran sosok ayah maupun ibu, pasti mau gak mau untuk melanjutkan kehidupan ke depannya tuh akan mengalami yang mana tidak tahu nih sisi yang tanggung jawabnya bagaimana, dimana kan orang tua yang ayah memberikan sisi maskulin yang tegas, kedisiplinan, dan peran ibu juga memberikan sisi kelembutan secara feminin gitu kan. Nah, terkait selanjutnya pendidikan, dimana pendidikan juga penting bagi generasi Z, yang dimana apabila ini tidak ada
tidak ada kesiapan untuk pendidikan yang secara berstruktur, mulai TK, SD, SMP, dan SMA tidak berstruktur, itu bisa jadi juga mengalami kegagalan atau bisa jadi ketraumaan, kecemasan pada pernikahan maupun kehamilan gitu kan. Dan bisa jadi juga pernikahan dini gitu kan, yang dimana dari sosok kedua orang tuanya tidak memberikan implementasi yang baik kepada anak-anaknya gitu kan. Terus juga secara rendahnya emosi intelijen pada anak juga kurang gitu kan, yang pastinya juga tidak dapat mengontrol suatu tindakannya gitu. Jadi keduanya tuh peran dari orang tua maupun pendidikan itu penting. Dan selanjutnya ada ekonomi. Nah, di mana ekonomi ini jadi faktor penentu waktu menikah pastinya ya. Nah, di sini juga ekonomi yang biaya hidup yang makin tinggi kan, kondisi pekerjaan yang tidak pasti membuat banyak generasi Z juga menunda menikah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hubungan kecemasan Gen Z pada pernikahan maupun kehamilan pada teori transisi demografi klasik, yang dimana menjelaskan perubahan fertilitas tinggi menuju rendah, yang dimana kan Gen Z ini mengalami penurunan pada pernikahan dini tentunya. Bahwa terkait kecemasan ini juga dialami dari modernisasi maupun ekonomi, yang dimana kan tingkat harapan hidup dan kesadaran untuk membangun keluarga kecil juga butuh biaya hidup yang tinggi, dan masih ada hambatan-hambatan yang lainnya gitu. Terus juga menurut data PBS mengalami penurunan sebanyak 30% itu pada tahun 2023 terkait pernikahan pada generasi Z atau pemuda di Indonesia gitu. Sehingga ini juga adanya faktor ada yang melakukan dengan melanjutkan pendidikan tinggi ini mengetahui bahwa mau nggak mau dengan pendidikan tinggi itu tahu mana yang baik dan benarnya, dan merubah pola pikir untuk melakukan jenjang berikutnya dengan baik gitu. Dan pada tahun 2023 yang sebanyak 68% sekian, yang selanjutnya pada tahun 2024 mengalami terus penurunan, yang sehingga sebanyak 69,75% itu pemuda lajang itu pilih stabilitas untuk finansialnya dulu gitu. Jadi mau nggak mau untuk memberikan yang terbaik pada dirinya sendiri, pada kedua orang tuanya tentunya, dan kesiapan untuk yang terbaik pada keluarga tercintanya ke depannya, seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu solusi atau rekomendasi menurut kami. Yang pertama yaitu tentunya perkuat komunikasi keluarga yang hangat dan terbuka. Terus juga yang dimana pendidikan, sisipkan edukasi, kesiapan mental, terus juga terkait pengurangan kecemasan gitu kan, dimana kita juga memberikan ada tanggung jawab pada diri kita sendiri untuk masa depan selanjutnya gitu. Dan yang ketiga terkait itu berikan wawasan manajemen keuangan dan kemandirian ekonomi itu dari pihak keluarga, atau peran ayah dan ibu juga memberikan wawasan terkait manajemen keuangan kepada anaknya atau bagi generasi Z saat ini gitu. Terus juga yang keempat, keluarga juga harus mengimplementasikan kisah inspiratif yang harmonis, terus memberikan contoh yang positif bahwa berumah tangga atau membangun secara rumah yang hangat juga pasti sedikit demi sedikit itu mengubah persepsi negatif yang selama ini anak mengalami kecemasan gitu kan. Jadi kita memberikan narasi atau testimoni yang nyata dengan harmonis maupun positif begitu. Terus yang terakhir terkait kebijakan. Nah, kebijakan publik ini mendukung pasangan muda yang dimana mungkin dari akses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi bagi generasi Z atau para pemuda di Indonesia yang akan mereka kedepannya lebih siap untuk memulai berumah tangga atau berkeluarga seperti itu.